Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akhirnya disahkan pada tanggal 6 Desember tahun 2022 dalam rapat paripurna DPR RI. Seperti apa alasan dan mengapa RKUHP ini disahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali di channel Ruang Hukum. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dilancarkan segala aktivitas keseharian kita. Dan pada perjumpaan kali ini saya akan membahas apa sih yang kemudian menjadi alasan dan mengapa RKUHP ini mesti disahkan. Walaupun mengundang kontroversi dari berbagai kalangan, namun ada beberapa alasan-alasan yang mengharuskan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mesti disahkan. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edi, ada beberapa alasan mengapa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mesti segera untuk disahkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah KUHP saat ini merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP yang saat ini berlaku dibuat pada tahun 1800. Ini berarti sudah berlaku dan berumur selama 222 tahun. Dan kemudian berlakunya di Indonesia pada tahun 1918. Yang berarti KUHP yang terpakai saat ini sudah berumur 104 tahun. Ini berarti sudah sejak lama Indonesia memakai produk undang-undang hukum pidana warisan kolonial atau warisan penjajah Belanda pada saat itu. Padahal sudah 64 tahun rancangan undang-undang hukum pidana mulai diinisiasi, yakni pada tahun 1958 dan pada tahun 1963 mulai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Artinya sudah 59 tahun sejak pertama kali dibahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian alasan yang kedua adalah KUHP buatan Belanda dibuat sebagai sarana balas dendam. KUHP yang dipakai saat ini dibuat pada zaman aliran klasik yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk balas dendam. Sedangkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitasi. Alasan yang ketiga adalah kebutuhan perkembangan zaman. Perubahan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, yaitu di era disruptif yang memang seluruh tatanan dunia telah berubah dan itu belum diakomodasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Sehingga memang perlu pembaharuan undang-undang hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional. Alasan yang keempat adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa KUHP yang saat ini dipakai adalah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang dimana diterjemahkan salah satunya diantaranya oleh Mulyatno atau mungkin oleh Susilo dan oleh pakar hukum lainnya. Dan kita tidak bisa memastikan yang mana di antara terjemahan tersebut yang benar maupun yang sah. Karena terjemahan antara satu dengan yang lainnya terdapat beberapa perbedaan. Sehingga KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum untuk semua. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa alasan kenapa mesti disahkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Semoga ini bisa menjadi angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Dan tentunya, jika ada pasal-pasal yang masih dianggap kontroversi, dapat diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.